Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pelajar semua. Perkenalkan, saya Muhammad Hir Rahman, kelas 11 MIPA 4 MAN 1 Pesawaran. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang-bincang tips menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada pelajar, yang dimana bersama kita telah hadir narasumber yang sangat kece sekali. Beliau adalah Bapak Muhammad Yusuf Bakhtiar, Magister Ekonomi, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bapak sudah mau jadi salah satu narasumber di podcast kita kali ini. Jauh-jauh dari Bandar Lampung ke MAN 1 Pesawaran pasti banyak cerita nih. Ya banyak sedikitnya cerita itu kan gimana kita menyikapinya ya. Kalau jalannya lempeng kita nikmati, jalan lubang-lubang juga kita nikmati. Ya singkat ceritanya gitu. Tapi memang tadi di perjalanan ya banyak lah ya, ada sawah-sawah. Iya. Cuman lebih banyak jalan rusaknya kayaknya. Iya. Eh, kita panggilnya Pak Yusuf apa Pak dosen nih Pak? Pak Yusuf aja. Oke, kita panggilnya Pak Yusuf. Pak Yusuf, salah satu mata pelajaran di SMA atau MA Sederajat ini kan ada yang namanya PKWU, Prakarya dan Kewirausahaan. Menurut Bapak nih, apa sih tujuannya diajarkannya PKWU tersebut di kurikulum SMA atau MA Sederajat? Jadi wirausaha itu ya kenapa digalakkan sejak dini bagi pelajar itu pertama karena memang kalau saya coba berbicara dengan basis data bangsa Indonesia kita itu se-ASEAN itu nomor 1 September 2020 itu data terakhir yang saya lihat itu kita itu 65 juta UMKM-nya. Nah itu peringkat 1. Waduh, banyak banget tuh Pak. Iya banyak. Nah peringkat yang keduanya itu cuma 3 digit, 13 jutaan. Artinya sangat jauh sekali kan. Nah jadi dengan adanya mata pelajaran atau kegiatan kewirausahaan, nah itu bisa menambah gitu ya, menambah bibit-bibit baru yang notabene masih pelajar bisa jadi juga wirausaha. Itu awalannya harapannya lebih luas lagi tuh pengusaha. Nah kayak gitu lebih luas lagi. Seperti itu ya Pak ya. Iya, bisa jadi pengusaha. Jadi awalannya wirausaha nanti bisa jadi pengusaha gitu. Lagi pula kan pelajar itu bisa langsung menerapkan ilmu-ilmunya kan, sudah belajar mungkin secara teori, secara ekonomi. Nah itu terus dipraktekkan dalam usahanya gitu. Oke, seperti itu. Masih tentang kewirausahaan nih Pak. Ya. Biasanya wirausaha sering dikaitkan dengan istilah UMKM. Sebenarnya seberapa penting sih Pak pengaruh jiwa kewirausahaan untuk tumbuhnya UMKM kita? Oh ya. Nah, dengan banyaknya orang ya ataupun dalam hal ini pelajar yang mau berwirausaha, tentu dia nanti akan berbanding lurus tuh dengan jumlah UMKM-nya. Gitu. Kenapa? Karena memang UMKM itu adalah usaha mikro awalnya kan, usaha mikro kecil menengah. Jadi usaha mikro itu dia ketika memiliki aset sampai dengan 1 miliar, artinya misalnya Khairul nih cuman punya uang 100.000, terus dibelikan kacang gitu ya, akhirnya kacangnya itu diperjualbelikan kembali terus dapat untung, itu udah masuk kriteria mikronya gitu, UMKM juga gitu. Nah, karena apa? Karena tadi batasan mikro itu sampai dengan 1 miliar, artinya 100.000 pun masuk mikro. Jadi masuknya ini adalah usaha muda dalam ranah mikro. Nah udah bisa masuk. Oh, seperti itu. Kalau misalkan tadi kan PKWU tersebut berguna untuk kewirausahaan khususnya jiwa pelajar. Ya. Kalau misalkan nggak salah, berarti tadi Bapak udah sempat nyinggung UMKM itu singkatan dari apa Pak? Usaha mikro kecil menengah. Oh, usaha mikro kecil menengah. Ya. Jadi Pak, mikro, kecil, dan menengah itu ada 3 kategori berarti Pak? Wah benar. Iya. Yang bedain ketiga kategori tersebut apa sih Pak? Jadi selain dari aset tadi. Ya, jadi usaha-usaha yang digalakan ya, yang lagi didikan itu nggak hanya buat pelajar, seluruh orang warga negara Indonesia. Nah dikelompokkan kalau punya usaha seperti itu. Pertama yang mikro. Nah mikro dari aset dilihat
Kalau usahanya itu memiliki aset ataupun modalnya ya, modal di sini kan bisa saja modal operasional, misalnya kendaraan, terus alat yang digunakan, atau kemasan yang dilakukan, ataupun juga bayar listrik dan lain sebagainya. Tapi di luar tanahnya berapa hektar pun nggak dihitung, bangunannya sebesar apapun nggak dihitung. Nah itu kan namanya asetnya ya, aset atau modalnya itu mencapai 1 miliar, itu maksimal 1 miliar itu udah masuk kriteria usaha yang mikro. Nah nanti naik lagi, kalau 1 miliar sampai dengan 5 miliar usahanya udah lain lagi, namanya usaha kecil. Nah gitu, nanti dari 5 miliar ke 15, nah gitu ya, itu udah menjadi usaha menengah. Jadi ada kriterianya. Nah itu pertama, tapi itu udah baru dari aset. Nah nanti kriteria yang berikutnya itu dari omsetnya, omset penjualannya juga dilihat gitu. Nah kalau yang mikro itu sampai dengan 2 miliar. Jadi kalau tadi di asetnya hanya 1 miliar, ini 2 miliar. Jadi kalau penjualannya terkumpul 1 miliar, oh berarti ini usahanya usaha mikro nih gitu. Terus nanti ternyata terkumpul jadi 2,5 miliar, oh lain lagi, berarti ini usahanya usaha kecil, udah naik tingkatan gitu. Tapi usaha kecil ini bukan usaha kecil yang familiar masyarakat kita bilang, saya punya usaha ini kecil-kecilan. Oh, usahanya kecil-kecilan kalau dilihat dari perspektif peraturan pemerintah yang paling baru ini 2 miliar loh. Bahwa penjualan 2 miliar itu bukan kecil kan? Iya, Nah, iya, cuman iya. karena kita biasa menyebut Kecil-kecilan. kecil-kecilan. Nah, karena jarang orang ngedengar usaha mikro-mikroan. Nah, karena bahasa mikro itu ya di tertentu lah, biasanya di sekolah-sekolah, di perguruan tinggi ataupun di ranah bidang ekonomi. Itu adanya muncul mikro gitu. Juga selanjutnya nanti mulai dari 15 miliar sampai 50 miliar itu namanya usahanya udah usaha menengah. Oke, jadi yang membedakan tuh di Asetnya, aset dan omset. Asetnya, aset itu modalnya, omset itu ya penjualannya. Penjualannya itu ya penjualan secara total, ya itu masih kotor, nggak dihitung untung ruginya berapa. Enggak, nanti kalau itu nah bisa diakal-akalin di antara penelitian gitu kan. Iya. Penjualannya cuma segini karena udah dipotong operasional segala macam, enggak, maka dia omsetnya, jadi penjualannya berapa masih kotor, nah itu dikalkulasi ketemu berapa selama dalam waktu 1 tahun, nah masuk tuh usaha itu, apakah dia mikro ataukah dia kecil ataukah dia usaha menengah gitu. Oke, sangat menarik nih membahas tentang UMKM ternyata ya Pak ya. Selain menambah wawasan, para sobat pelajar juga dapat saling berbagi pengalaman tentang UMKM dan lain sebagainya. Oh iya Pak, pertanyaan dari sobat pelajar nih. Apakah mungkin bagi kami seorang pelajar untuk menjadi para pelaku UMKM? Iya. Nah, itu sangat mungkin banget kalau jawaban dari saya itu, sangat mungkin banget. Pertama, kenapa? Karena wirausaha ini nggak ada batasan, nggak ada kriteria dan lain sebagainya. Artinya kriteria di sini kriteria ketentuan ya, gitu. Kriteria ketentuan berbeda dengan kalau mau jadi pekerja, mungkin harus sekolah dulu, kuliah dulu, punya keahlian ini, punya pengalaman itu. Nah, maka baru masuk dalam kriteria pekerja, karyawan gitu Iya, kan. iya. Nah, tapi kalau Dan kalau UMKM UMKM, yang paling kecil aja mikro katanya sampai dengan 1 miliar Iya, ya, iya, sampai iya. dengan 1 miliar. Artinya kalau sampai dengan 1 miliar itu punya modal 100.000 pun itu udah masuk dalam usaha mikro. Oh, berarti Hoirul punya uang 100.000, tadi saya contohkan misalnya membeli sesuatu, misalnya membeli keripiknya diperjualbelikan kembali, berarti Hoirul sudah masuk atau memiliki usaha mikro dengan asetnya 100.000 misalnya, seperti itu kan. Nah gitu, nanti dilihat penjualannya selama 1 tahun gitu kan, itu masuk dalam omsetnya. Jadi sangat bisa banget gitu. Tuh, yang berikutnya, apalagi pelajar di sini mobilitasnya sangat tinggi ya, harus sangat tinggi gitu, seperti itu, notabene seperti itu. Karena di samping dia belajar, nah dengan dia berwirausaha, berarti dia langsung mengimplementasikan teori-teori mungkin yang dapat dari guru-gurunya. Mungkin misalnya dalam satu ekonomi pernah mendengar permintaan dengan penawaran. Jadi kalau misalnya di teori itu dikatakan kalau barangnya sedikit, bisa nih kita jual dengan harga tinggi. Nah langsung bisa diterapkan itu. Coba misalnya di Hoirul, nah, misalnya satu-satunya di madrasah ini yang jualan topi cuman Hoirul, nggak ada yang lain, pasti harganya bisa jadi tinggi. Oh ternyata bener, Ya, benar, kata benar, ibu benar. guru ekonomi itu kalau permintaan atau barangnya cuma sedikit, nah itu penawarannya kita bisa tinggikan itu. Oh ternyata benar. Nah seperti itu. Tapi ingat, tetap mengedepankan etika berbisnisnya gitu. Menurut ajaran agama Islam kan ada etika bisnisnya Iya, ya. iya, ada. Nah gitu. Jadi ya jujur, barangnya itu memang bermanfaat dan tidak membahayakan. Selama itu terpenuhi semua, nah maka
wirausaha atau usaha yang dilakukan oleh Khairul boleh dilakukan gitu. Karena kalau berbisnis berwirausaha itu kan kita diberikan kebebasan. Ya, Khairul mau usaha apa aja bebas gitu. Kalau bermuamalah itu diberikan kebebasan. Allah tuh membebaskan kepada kita. Kamu lakukan usaha sesukamu, apapun itu, selama nggak ada yang larang. Gitu, berbeda dengan ibadah. Kalau ibadah jangan macam-macam dibuat-buat. Disuruh 3 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat. Jangan ditambah-tambah, nggak boleh modifikasi. Tapi kalau bermuamalah, wirausaha, modifikasi. Usaha apapun boleh, selama nggak ada ayat Al-Quran larang, jalankan. Itu boleh. Gitu. Oke, ternyata kalau misalkan untuk kita berusaha muamalah tersebut gak ada yang membatasi ya Pak ya? Iya, nggak ada yang membatasi gitu. Artinya gini, panduan pastinya itu kita nggak ada. Namun batasannya adalah selama ya nggak ada yang larang, laksanakan bisnis kelereng, bisnis sendok dan lain sebagainya. Itu memang nggak ada anjuran, tapi nggak ada yang larang, lakukan. Nah gitu, apapun itu. Nah, berbeda dari ibadah tadi ya. Kalau ibadah terbalik, ibadah kita diatur spesifik. Nah, di luar itu nggak boleh. Tapi kalau usaha apapun lakukan, selama nggak ada yang larang, jalan terus. Gitu. Wah, bener banget nih. Rasanya masih banyak lagi yang ingin saya dan teman-teman sobat pelajar tanyakan tapi Ya. Pak. Tapi sayangnya sekali waktu kita terbatas. Ya. Dan mudah-mudahan kita bisa sambung di lain kesempatan. Baik Pak Yusuf, sebelum kita tutup podcast kita kali ini, Bapak mungkin boleh menyampaikan closing statement untuk para pelajar dan lain sebagainya. Silahkan Pak. Oke. Ya, jadi untuk para pelajar silahkan berwirausaha ya apapun yang menjadi passionnya. Karena sesungguhnya dengan berwirausaha Anda bisa berdiri di atas kaki sendiri, itu tidak berpengaruh dengan hal lain gitu. Kalau pekerja bisa saja satu saat di PHK gitu. Tapi kalau berwirausaha Anda pemiliknya, Anda bosnya, Anda yang menentukan gitu, arah geraknya Anda yang menentukan. Nah, tambahan lagi dari saya, ketika berwirausaha gunakanlah ajaran agama Islam ya, tentunya berwirausaha yang bermanfaat sehingga tidak hanya keuntungan materi yang kita dapatkan tapi juga keberkahan. Karena memang goal kita sebagai umat manusia adalah sukses di dunia maupun di akhirat. Salah satunya dengan berwirausaha kita bisa gapai kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Demikian, semangat pelajar, semangat berwirausaha membantu ekonomi bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak closing statementnya. Oke guys, closing statement dari Bapak Yusuf tadi merupakan akhir dari podcast kita season kali ini. Mungkin sampai di sini kebersamaan kita pada kesempatan kali ini. Kita bertemu lagi di podcast selanjutnya. Saya Muhammad Hir Rahman, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua.